Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak bisa bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, Bapak akan menjelaskan materi tentang wakaf. Ini adalah materi kelas 10 ya. Nah, baik, ini yang akan dibahas ya, mulai dari pengertian ya, wakaf di Indonesia, nanti dalilnya, keutamaan atau hikmah, dan juga rukun dan syarat tentang wakaf ya. Nah, baik, pengertian wakaf ya, apa sih wakaf itu? Nah, wakaf itu berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan ya, yang artinya menahan, menyerahkan, atau menghentikan ya. Nah, selanjutnya ada wakaf. Pengertian wakaf menurut istilah bahwa wakaf itu menyerahkan barang yang bersifat kekal zatnya kepada seseorang atau kepada yayasan untuk diambil manfaatnya dengan tujuan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian wakaf secara bahasa dan juga secara istilah. Baik, next. Nah, ini dalilnya yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Ini terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 92 ya. Nah, apa sih rukun wakaf? Nah, rukun wakaf itu pertama harus ada wakif ya. Wakif itu orang yang berwakaf ya. Nah, selanjutnya ada mauquf. Mauquf itu barang yang diwakafkan, baik itu berupa tanah ya, ataupun mungkin lahan. Nah, selanjutnya rukunnya itu harus ada mauquf alih, tempat berwakaf ya. Nah, jadi pertama ada wakif, orang yang berwakaf, ada mauquf, barang yang diwakafkan, dan juga mauquf alih, tempat berwakaf. Nah, selanjutnya ada ucapan atau ikrar penyerahan wakaf ya. Nah, itu salah satu rukun daripada wakaf. Nah, apa sih syaratnya? Nah, syarat wakaf itu pertama harus dewasa ya. Yang kedua bukan karena paksaan, jadi tidak boleh dipaksa, harus dengan lillah ya. Nah, juga perseorang harus jelas, yayasan atau lembaga atau standar hukum, lembaga standar hukum ya, harus jelas. Nah, itu salah satu syaratnya. Nah, selanjutnya milik wakif tidak boleh diminta kembali, juga berwujud nyata, tidak boleh dipindahkan, ini bersifat kekal, itu syarat wakaf ya. Nah, juga menyimpan harta dan akte wakaf, menjaga harta wakaf, mengembangkan harta wakaf. Ini salah satu syarat wakaf ya. Ya, apa sih keutamaan atau hikmah daripada wakaf? Pertama ya, kita akan mendapatkan pahala yang terus-menerus atau amal jariah. Yang kedua, sarana dan prasarana kemajuan untuk dakwah Islam. Ini keutamaannya. Nah, wakaf di Indonesia ini ada peraturannya. Pertama, peraturan pemerintah nomor 28 tahun
1977 tentang perwakapan tanah milik. Yang kedua itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakapan tanah milik. Yang ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik. Yang keempat Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Keputusan P/75/1978 tentang formulir dan pedoman peraturan tentang perwakapan tanah milik. Ini wakaf yang ada di negara kita di Indonesia ya. Nah, di sini ada calon wakif atau yang mau mewakafkan ya harus menghadap nazir. Nah, juga nanti ada ikrar wakaf disaksikan minimal 2 orang ya, 2 orang saksi dan tertulis dengan jelas. Yang selanjutnya ikrar itu tertulis persetujuan kantor agama kabupaten atau kota, atau juga di kita itu biasanya di kecamatan di kantor KUA, kantor urusan agama. Nah, ini salah satu contoh sertifikat wakaf yang sudah jadi ya. Nah, bisa sertifikat pertanahan ya, juga sertifikat wakaf uang. Ini salah satu contohnya. Nah, ini akta ikrar wakaf ya. Nah, di situ ada nomornya. Nah, di situ tertulis pada hari ini ya hari apa? Misalkan Kamis tanggal 20 Muharram 1436 bla 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 sampai selanjutnya. Ya, ini akta ikrar wakaf. Nah, biasanya ada nama lengkap nanti, tempat tanggal lahir, umur, agama dan juga lain sebagainya. Nanti disebut dengan nazir, menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada nazir atas bidang tanah hak miliknya berupa misalkan tanah sekian meter dan lain sebagainya. Nah, barang yang diwakafkan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16. Yang pertama ada benda tidak bergerak, ada benda bergerak. Nah, benda tidak bergerak ini adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Ini juga yang B, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagian dimaksud pada huruf A. Itu adalah benda yang tidak bergerak. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada benda bergerak ya, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan juga benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu benda yang tidak bergerak juga benda yang bergerak yang diwakafkan. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan kalian untuk mencari materi di Google atau di yang lainnya tentang perwakafan. Saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.